Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anisya Nurisnaini Safitri dari program Praskasarjana Universitas Islam Malang. Di sini saya ada tugas. Jadi saya dapat tugas dari mata kuliah Accounting for Management for Manager yang saat ini diampu oleh Ibu Jenny. Jadi di sini saya akan membahas tentang apa itu PPN. Jadi PPN adalah singkatan dari pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai ini adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapatkan status pengusaha kena pajak. PPN ini merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut Value Added Tax atau Goods and Service Tax. Lalu apa saja yang termasuk objek dari PPN? Mengutip dari laman resmi pajak, pengenaan PPN diatur berdasarkan pasal 4 ayat 1 UU PPN. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa PPN dikenakan atas yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor BKP. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Kemudian yang ketujuh, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP dan ekspor JKP oleh PKP. Lalu siapa saja yang harus membayar PPN? Setiap orang atau badan usaha di Indonesia yang membeli barang kena pajak dan memanfaatkan jasa kena pajak baik di dalam wilayah Indonesia maupun dari luar daerah pabean diwajibkan untuk membayar PPN. Lalu bagaimana cara menghitung PPN? Jadi untuk menghitung PPN kita harus menggunakan rumus, yakni tarif PPN dikali dasar pajak atau DPP, atau bisa dihitung 10% dikali DPP. Agar lebih mudah memahami penggunaan tarif tersebut, mari kita lihat contoh kasus berikut ini. PT Cindai merupakan PKP yang menjual BKP pada PT ABC dengan harga 50 juta. Maka PPN terutang yang perlu disetorkan adalah PPN terutang adalah 10% dikali 50 juta dan hasilnya adalah 5 juta. Jadi PPN 5 juta menjadi pajak keluaran yang dipungut PT Cindai kepada PT ABC. Bicara soal pajak pertambahan nilai atau PPN, mekanisme pemungutan PPN menjadi pertanyaan yang sering muncul. Pada praktiknya, masih banyak PKP yang bingung akan mekanisme pemungutan PPN, terutama PKP yang baru saja dikukuhkan. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme pemungutan PPN. Secara umum, mekanisme pemungutan PPN merupakan rekanan menerbitkan faktur pajak dan menerbitkan SSP atas setiap penyerahan BKP atau JKP ke pemungut PPN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 PMK tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 PMK 2012 tentang penunjukan badan usaha milik negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya. Mekanisme pemungutan PPN adalah sebagai berikut. Yang pertama, rekanan memiliki kewajiban dalam membuat faktur pajak dan surat setoran pajak atau SSP atas tiap penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak kepada badan usaha milik negara atau BUMN. Pajak dibuat sesuai ketentuan di bidang perpajakan.
Yang ketiga, mencantumkan NPWP dan identitas rekanan yang melakukan penandatanganan SPP yang dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan tersebut. Yang keempat, atas penyerahan BKB selain perutangan PPN yakni terutang pula PPNBM, maka rekanan mencantumkan pula jumlah PPNBM terutang pada faktur pajak. Yang kelima, faktur pajak dibuat rangkap 3 lembar, pertama untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN. Yang keenam, SSP dibuat rangkap 5 lembar, pertama untuk rekanan, kedua untuk KPPN lewat bank persepsi atau kantor pos, ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT masa PPN, yang keempat untuk bank persepsi atau kantor pos, yang kelima untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN bagi pemungut PPN. Kemudian yang ketujuh, wajib melakukan menyertakan cap di setor tanggal dan menandatanganinya pada faktur pajak. Yang kedelapan, faktur pajak dan SSP adalah bukti pemungutan dan penyetoran atas PPN dan PPNBM. Lalu mekanisme pelaporan PPN yang perlu diketahui oleh PKP. Pelaporan PPN oleh PKP dilakukan setiap bulan dan laporannya disampaikan ke KPP tempat BUMN terdaftar. Pelaporan tersebut dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak menggunakan formulir surat pemberitahuan masa PPN bagi pemungut PPN. Lalu siapa yang bertugas untuk memungut PPN? Jadi pemungut PPN adalah badan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang atas penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP yang dikenakan PPN. Adapun pemungut PPN sesuai dengan arahan dari Menteri Keuangan tersebut terbagi menjadi 3, antara lain: yang pertama, bendaharawan pemerintah, kantor perbendaharaan, dan kas negara. Yang kedua, pemegang kuasa atau izin atau kontraktor. Yang ketiga, badan usaha milik negara atau BUMN. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari video yang saya buat adalah mekanisme pemungutan PPN adalah PKP rekanan yang menerbitkan faktur pajak dan menerbitkan SSP atas setiap penyerahan BKP atau JKP ke pemungut PPN. Yang kedua, pelaporan PPN dilakukan setiap bulan dan laporannya disampaikan ke KPP tempat BUMN terdekat. Yang terakhir, pemungut PPN adalah bendaharawan pemerintah, pemegang kuasa atau izin kontraktor, dan BUMN. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan pemaparan materi yang kurang lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.